Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Bapak berharap semuanya tetap sehat ya. Dan Bapak tetap ingatkan yang belum mengerjakan tugas secepatnya dikerjakan. Materi kita pada hari ini masuk pada materi ke-6, membahas tentang gereja dan multikulturalisme dengan landasan teologis terdapat dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 21 dan Galatia 3 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Nah, anak-anak, kita menyadari bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat besar, yang terdiri dari berbagai suku, kebudayaan, warna kulit, adat istiadat, bahkan berbagai macam agama ada di negeri ini, dan semuanya disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, banyak sekali para ahli yang mendefinisikan tentang apa itu multikulturalisme. Kalian bisa baca sendiri di slide ya. Dan hal ini menunjukkan bahwa multikulturalisme itu adalah hal yang sangat penting untuk dipahami secara bersama-sama, khususnya oleh remaja Kristen. Bahkan, multikulturalisme sangat nyata dalam kehidupan gereja Kristen di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa gereja-gereja di Indonesia ternyata terdiri dari suku, budaya yang berasal dari daerah manapun, yang disatukan dalam satu persekutuan, sehingga semua bisa merasakan kasih dan anugerah dari Tuhan. Itu yang anak-anak harus ingat ya. Nah, anak-anak, satu hal yang harus kita ketahui bahwa ternyata multikulturalisme memberikan sumbangsi luar biasa dalam memperkuat persatuan umat Kristen di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwasanya indah sekali jika multikulturalisme terjaga secara baik dan benar, sehingga tercipta keharmonisan di muka bumi ini. Namun kita menyadari bahwa hal ini tidak mudah, ya. Dan yang harus kita ingat, ketika kita akan membangun masyarakat yang multikulturalisme, maka ada beberapa sikap yang harus dihindari, ya. Pak ulangi, kalau kita membangun multikulturalisme ada beberapa sikap yang harus dihindari ya. Yang pertama adalah primidualisme, yaitu sikap yang menunjukkan kebanggaan yang luar biasa terhadap sukunya sendiri. Yang kedua adalah etsentrisme. Kebanggaan itu membuat ia menilai seseorang dari sudut pandang sendiri, sehingga mengakibatkan sikap diskriminatif. Bahkan yang lebih parah adalah adanya stereotip terhadap orang-orang yang berbeda dengan dirinya sendiri. Bahkan di dalam gereja sendiri ada tantangan di dalam mewujudkan multikulturalisme. Hal ini terjadi karena bangsa kita mengalami pola pikir yang sudah terpola akibat warisan kolonial, sehingga kita memiliki prasangka terhadap kalangan suku tertentu oleh karena berpikir secara individualisme. Nah, anak-anak, pada saat ini kita akan melihat multikulturalisme di dalam Alkitab, ya. Yang pertama, kita akan melihat multikulturalisme itu di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Perjanjian Lama dicatat perbedaan budaya yang dipengaruhi agama karena ada hubungan yang erat antara agama dan budaya. Relasi itu tampak dalam relasi umat Israel dengan bangsa-bangsa Kanaan yang ada di sekitarnya, yang menimbulkan berbagai pengaruh. Bangsa Israel berhadapan dengan kemajemukan budaya bangsa yang ada di sekitarnya. Akan tetapi, ketika bangsa Israel bersosialisasi atau bergaul dengan mereka, ternyata bangsa Israel tidak selektif. Akibatnya, budaya-budaya di sekitarnya yang negatif itu membawa umat Israel pada penyembahan berhala. Akibatnya, sepanjang sejarah hakim-hakim sampai dengan bangsa Israel menuju pembuangan, tercatat bahwa bangsa Israel beberapa kali melakukan penyembahan terhadap berhala akibat pengaruh negatif dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwasanya multikulturalisme tidak membawa dampak yang baik oleh karena tidak adanya filter terhadap berbagai macam budaya yang ada di sekelilingnya, sehingga membuat mereka jauh dari Tuhan. Itu multikulturalisme dalam konsep Perjanjian Lama. Sekarang kita akan melihat multikulturalisme dalam konsep Perjanjian Baru. Nah, anak-anak, di dalam Perjanjian Baru, budaya bangsa Israel banyak dipengaruhi oleh budaya bangsa-bangsa yang pernah menjajah Israel, seperti Persia dan Yunani. Sebagai akibat
sebagai pusat aktivitas rohani, membawa orang-orang Israel pada konsep eksklusivisme sebagai umat Allah. Pada zaman Tuhan Yesus, anak-anak, Yesus membawa sebuah perubahan. Yesus membawa pemikiran baru tentang pentingnya inklusivisme. Yesus tidak menutup diri dari kemajemukan dan kebudayaan. Yesus tidak pernah memandang latar belakang budaya, suku, dan ras. Bahkan ia berkenan menerima semua orang dalam pergaulan multikultural. Jadi anak-anak, kita melihat adanya perbedaan multikultural antara perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Kalau di dalam perjanjian lama, multikultural itu membawa dampak negatif, tetapi dalam perjanjian lama, multikultural itu ternyata membawa peluang untuk mempraktikkan kasih satu dengan yang lainnya. Nah, dalam perjanjian baru, konsep secara eksplisit tentang multikultural dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47 ya. Ulangi, kalau kita berbicara dalam konsep dalam kitab perjanjian baru tentang multikulturalisme secara eksplisit, dapat kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ya. Bahkan kita juga dapat belajar dari Tuhan Yesus tentang konsep multikultural yang luar biasa. Hal ini menunjukkan Yesus sendiri sangat mencintai keberagaman. Ia menunjukkan kasih kepada semua orang. Oleh karena itu, sebagai remaja Kristen harus belajar mempraktikkan nilai-nilai multikultural dimanapun kita berada. Karena harus diingat, multikultural itu adalah anugerah Tuhan dan bukan sinkretisme yang memadukan antara iman dengan budaya. Yang harus kita ingat anak-anak bahwa multikultural adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, mari kita gunakan multikultural atau keberagaman untuk saling melengkapi yang semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, anak-anak, di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 21 dan Galatia 3 ayat 26 sampai 28, Paulus menyadari jika berbagai perbedaan dijadikan alasan untuk tidak bekerja sama, maka pekerjaan pelayanan tidak akan dapat dilaksanakan. Demikian juga dengan persekutuan pasti akan hancur. Sehingga gereja harusnya menghargai perbedaan. Bagi Paulus, anak-anak, keberagaman bukanlah halangan untuk membangun kebersamaan. Hari ini pun kita sebagai remaja Kristen, mari kita membangun kebersamaan di tengah-tengah keberagaman dan menerapkan nilai-nilai multikultural sebagai wujud ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Anak-anak, dari materi kita pada hari ini, mari dimanapun kita berada, kita senantiasa melakukan nilai-nilai multikultural.